Salam sehat bahagia, saudara-saudari semua, Bapak, Ibu guru, dan para penggiat pendidikan. Perkenalkan, saya Ibe Karyanto. Kali ini, dalam video saya kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang pandangan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Triharkara. Video ini akan menjadi materi yang mendukung pembelajaran tentang pendidikan kontekstual berbasis proyek. Nah, mengapa pandangan filosofis diperlukan? Ini akan membantu kita para penggiat pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, dan semua pihak yang berkepentingan terkait dengan pendidikan untuk bisa memahami apa itu hakikat pendidikan. Mengapa perlu memahami pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triharkara? Karena kedua pedagog atau filosof pendidikan nasional ini mempunyai pandangan yang menurut saya sangat relevan dengan konteks Indonesia, dan pandangannya sangat mendasar, memahamkan kepada kita tentang apa itu pendidikan. Nah, sebelum kita bicara tentang pandangan kedua pedagog ini, saya kira ada baiknya kita sejenak untuk merefleksikan, melihat apa yang terjadi dalam pendidikan kita saat ini. Nah, bagaimana praktek pendidikan kita di sekolah-sekolah saat ini? Tentu saja kita bisa membaca, mendengarkan banyak catatan kritis tentang praktek pendidikan di sekolah-sekolah saat ini. Apalagi dalam konteks pembelajaran jarak jauh saat ini, banyak sekali kayak saya ini dan teman-teman tentu saja yang aktif di pendampingan kegiatan pembelajaran di komunitas-komunitas yang saat ini mendampingi juga siswa atau anak-anak yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Dari pengalaman itu kelihatan sekali bahwa pendidikan kita ini, praktek pembelajaran kita saat ini itu memang terlalu banyak membebani baik siswa maupun guru dengan materi-materi yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif itu sebenarnya banyak yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa, ya. Contohnya saja, dalam banyak sekali materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, ya, yang saat ini siswa harus mengejar seluruh materi-materi itu melalui pendekatan teknologi, menggunakan Zoom, ya, menggunakan WhatsApp, dan itu menjadi sangat sulit buat siswa karena banyak tugas-tugas yang diberikan itu tidak disertai dengan pendampingan, pemahaman, tutorial, sehingga anak harus dipaksa untuk mempelajari sendiri. Untuk siswa-siswa yang mungkin setingkat SMA sudah dibiasakan dengan model-model penalaran, mungkin tidak begitu kesulitan. Tetapi untuk siswa yang SD, SMP, yang belum terbiasa dengan penalaran, membuat parafrase, itu tentu saja mengalami kesulitan. Itu dari segi siswa. Tentu saja dari segi guru pun juga mengalami kesulitan, mengalami banyak beban karena dia harus membuat perencanaan pembelajaran sedemikian banyak berdasarkan materi. Yang kedua, dia pun juga harus menyesuaikan dengan penggunaan teknologi baru. Nah, kenapa model pendidikan saat ini begitu terasa syarat dengan beban dan kurang relevan? Apa yang sebenarnya menyebabkan, ya, faktor apa yang menyebabkan pendidikan kita ini saat ini menjadi seperti ini? Saya kira bukan salah guru, ya,
Kalau kemudian dia harus membuat perencanaan pembelajaran yang kemudian perencanaan pembelajaran itu menjadi beban buat siswa. Guru bagaimanapun dia sulit untuk berkilah dari tugas pokok dia yang sudah ditentukan sedemikian rupa secara struktural. Artinya kan ada dari sekolah itu punya ketentuan-ketentuan yang kemudian harus diwujudkan oleh guru dalam praktek pembelajaran. Nah, sekolah sendiri saat ini sebenarnya meskipun dalam otonomi daerah maupun otonomi sekolah, nah, dalam regulasinya itu ada ketentuan yang memungkinkan setiap sekolah, setiap daerah itu berkreasi sesuai dengan kondisinya. Tetapi pada kenyataannya sekolah pun juga masih harus menunggu petunjuk ya, dari kurikulum yang diturunkan dari atas, kan nggak gitu, dari dinas kek atau mungkin dari pusat kek, sehingga sekolah pun juga nggak berani melakukan sesuatu yang inovatif. Nah, guru pun demikian, karena sekolah tidak berani maka guru pun juga ya mau tidak mau dia harus menjalankan apa yang menjadi ketentuan yang diberlakukan. Itu adalah faktor yang secara struktural menentukan. Intinya yang paling menentukan itu adalah kebijakan. Nah, kebijakan ini sebenarnya dasarnya apa? Nah, kalau sebenarnya kebijakan ini punya dasar, nah ini pentingnya filosofi untuk bicara tentang dasar kebijakan. Filosofi pendidikan itu memberikan dasar untuk pengambilan kebijakan yang jelas. Ya, itu maka, nah sejauh ini apakah kebijakan-kebijakan ini berdasarkan filosofi pendidikan yang secara nasional sebenarnya itu diakui sebagai dasar atau visi pendidikan nasional, yaitu pandangannya Ki Hajar Dewantara. Itu pertanyaan yang krusial untuk yang reflektif untuk kita pertanyakan. Apakah praktek pendidikan saat ini menjadi relevan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara dan pandangan Triarkara? Kenapa saya mengambil dua pedagog itu? Ya karena menurut saya Ki Hajar Dewantara dan Triarkara ini punya background intelektual dan pandangan yang sama. Ya, kedua-duanya itu punya background pandangan yang berkembang di abad pertengahan tentang manusia, ya, tentang pandangan-pandangan di zaman abad humanis itu ya, munculnya menguatnya pandangan-pandangan humanistik. Itu makanya, dan kedua-duanya ini adalah pedagog atau filosof lokal nasional, jadi punya pengalaman yang sangat dekat dengan kondisi real negara kita. Nah, kembali pada tadi pertanyaan, apakah praktek pendidikan saat ini itu sudah benar-benar menerjemahkan pandangan Ki Hajar Dewantara? Menurut saya belum sepenuhnya, ya. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triarkara tentang pendidikan? Mari kita bahas satu persatu. Dari pertama tentang Ki Hajar Dewantara, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bagaimana Ki Hajar Dewantara merumuskan pendidikan itu? Dalam salah satu tulisannya, Ki Hajar Dewantara itu menegaskan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini pandangan Ki Hajar Dewantara. Nah, apa substansi atau saripati dari pandangan Ki Hajar Dewantara ini? Ini yang pertama-tama adalah pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa
atau anak sebagai manusia. Nah, pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangannya Triarkara. Triarkara mengartikan pendidikan itu sebagai sebuah proses humanisasi dan hominisasi. Apa artinya? Dua-duanya, baik humanisasi maupun hominisasi, itu sebuah proses pengembangan diri anak atau siswa. Jadi lagi-lagi Triarkara juga menegaskan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak, pada siswa sebagai manusia. Pertanyaannya kemudian, mengapa ini menjadi pusat? Mengapa siswa menjadi pusat? Siapakah manusia itu? Ini kita bicara tentang filosofi atau falsafah antropologi. Jadi pengenalan tentang siapa sebenarnya manusia itu, siapa sebenarnya siswa itu. Nah, menurut pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triarkara, kalau Triarkara menyebutnya manusia itu adalah animal rasional, atau dalam terjemahan yang letter luck itu, animal rasional itu adalah binatang yang berakal budi. Ya, itu maksudnya, animal ini maksudnya adalah makhluk. Di antara makhluk-makhluk lain, hanya manusia yang berakal budi. Nah, pemahaman ini bisa dimengerti dari pandangan Triarkara tentang siapa, struktur manusia itu seperti apa. Manusia itu dalam pandangan Triarkara terdiri dari satu kesatuan jiwa dan raga. Jadi jiwa dan raga itu bukan dua hal yang terpisah. Nah, bukan seperti uang di dalam dompet. Ya, ketika uang tidak ada itu dompet kosong. Bukan begitu. Tapi jiwa dan raga ini satu kesatuan. Nah, jiwa menentukan raga, tetapi pada saat tertentu raga pun juga bisa menentukan jiwa. Apa yang dimaksud jiwa? Dalam pengertian kerangka pandangnya Triarkara, jiwa itu menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kesatuan potensi akal, rasa, dan karsa. Ini kesatuan ini yang menunjukkan bahwa manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain. Karena makhluk-makhluk lain tidak ada ini. Tidak ada kesatuan akal, rasa, dan karsa. Sampai di sini pandangan Triarkara ini senada dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutnya siswa itu adalah pribadi yang berkehendak merdeka. Ya. Dari mana bisa menyebut bahwa siswa atau manusia itu adalah makhluk yang merdeka, pribadi yang merdeka? Kembali pada Triarkara. Jadi jiwa itu menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang punya potensi, kesatuan potensi, akal, rasa, dan kehendak. Inilah mengapa manusia disebut sebagai makhluk berbudi pekerti. Budi pekerti dimengerti dalam kesatuan ini. Budi itu kalau dalam pengertiannya Ki Hajar Dewantara adalah seluruh kemampuan akal, rasa, dan kehendak, dan pikir. Nah, pekerti itu adalah kekuatan atau daya yang membuat manusia itu mampu melakukan. Nah, dalam kerangka inilah maka Triarkara menyebutnya makhluk manusia itu atau siswa itu adalah person atau pribadi yang memiliki kekasan. Jadi pribadi yang berbeda dengan pribadi-pribadi lain. Nah, karena itulah maka
siswa atau manusia ini disebut sebagai subjek. Karena dia bisa menentukan, dia punya kehendak sehingga dia bisa menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia harus bersikap terhadap kondisi dan situasi yang dihadapi. Ini sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk lain itu bergerak lebih karena naluri, ya, insting. Tapi manusia, meskipun dia punya potensi instinktual, tapi dia punya kehendak, dia punya akal, dia punya rasa, sehingga dia bisa mengambil jarak dengan sesuatu kemudian untuk menentukan satu kehendak. Ini pandangan kedua tokoh kita, Ki Hajar Dewantara dan Triarkara. Dalam konteks inilah maka pandangan Triarkara tentang humanisasi atau hominisasi bisa dimengerti sebagai sebuah pandangan yang menegaskan tentang proses manusia, makhluk yang sempurna ini, dia terus-menerus menyempurna. Ya, jadi ibaratnya kalau dalam ibarat atau analogi yang dipakai oleh Triarkara, manusia itu ibaratnya adalah seorang raja muda. Raja yang masih muda, masih kanak-kanak, ketika ayahnya seorang raja juga meninggal, mangkat, kemudian tahta mahkotanya diwariskan pada raja muda. Secara de facto, raja muda ini adalah tetap raja yang sudah punya kuasa. Dia punya tahta, punya mahkota sebagai simbol kekuasaan dia. Tetapi sebagai raja muda, dia harus terus-menerus belajar mengembangkan supaya dia bisa lebih bijak mengambil keputusan, memerintah, mengatur kerajaannya. Terus-menerus dia harus menyempurna sebagai raja. Nah, begitu pula dengan manusia. Dia sudah dikaruniai kodrat yang sempurna dengan akal, rasa, dan karsa dengan raganya. Tetapi dia harus terus-menerus menyempurnakan itu. Nah, dalam pandangan-pandangan akademis atau ilmu pengetahuan yang lain, itu sebenarnya bisa dimengerti lebih jelas. Contoh katakan dari pendekatan neurologis, ya, ilmu yang mencermati atau tentang ilmu tentang perkembangan otak manusia. Itu kan kelihatan bahwa ketika dia kanak-kanak, otak besarnya belum sepenuhnya itu terbangun. Ya, terbangunnya otak besar itu kan sejalan dengan perkembangan dia, perkembangan biologisnya dan lain sebagainya. Sampai pada kurun usia tertentu, otak manusia ini baru otak yang punya kehendak. Sehingga dia sebagai pribadi, sebagai person, itu bisa menentukan sikap kehendaknya sendiri setiap kali menghadapi suatu situasi. Bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus bertindak. Itu hominisasi. Lalu apa humanisasi? Jadi tidak cukup bahwa siswa itu menggunakan kehendaknya, tetapi dia harus juga mengalami humanisasi. Humanisasi itu artinya bagaimana dia memberi makna atas situasi atau keadaan sekitar. Jadi intinya bagaimana menjadikan keadaan sekitar, alam, dan lingkungan sosial itu menjadi lebih manusiawi. Itulah yang disebut humanisasi. Nah, saya kira ini saudara-saudari sekalian, para guru dan penggiat pendidikan, saripati dari pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triarkara tentang pendidikan. Nah, dari pandangan inilah kemudian kita harus kemudian merefleksikan pendidikan kita saat ini. Apakah pendidikan kita saat ini sudah terintegrasi atau benar-benar berangkat dari visi pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triarkara seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau tidak, misalnya kalau dalam refleksi kita
kemudian kita menemukan, oh pendidikan kita belum ke sana. Lalu pertanyaan kritis yang lainnya adalah, lalu mau kemana pendidikan kita? Nah, mau kemana itu kan bisa ada jawaban yang lain. Misalnya jawabannya bisa, ya memang kita tidak akan konsisten dengan pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triharkara karena kita punya arah pendidikan tersendiri di zaman saat ini. Itu satu. Tapi kemudian pilihan kedua, ya kita mau konsisten dengan arah pandangan Ki Hajar Dewantara sebagai visi pendidikan nasional. Kalau memang mau konsisten pada arah itu, berarti ya kita harus merefleksikan lagi, menganalisis secara kritis apa yang harus kita lakukan. Perubahan-perubahan seperti apa yang harus kita buat, dari mana kita akan melakukan perubahan. Saya kira saudari-saudari sekalian, saudara-saudari sekalian, para guru, kepala sekolah, dan penggiat pendidikan, itu pengantar dari saya mengenai pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triharkara tentang pendidikan. Semoga video ini bisa menjadi pengantar referensi buat saudara-saudari sekalian, para penggiat pendidikan, untuk kemudian mengembangkan lebih jauh, menggali lebih jauh apa sebenarnya pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triharkara dalam kerangka pengembangan pendidikan kontekstual berbasis proyek. Begitu saja, saudara-saudari sekalian, para guru, kepala sekolah, dan penggiat pendidikan, terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa berjumpa lagi dalam video untuk materi yang lain. Salam sehat dan bahagia senantiasa.